50 potret cerita kehidupan yang menggugah hati. Cerita ke-22, perjuangan seorang kuli. Ia dilahirkan dari keluarga yang miskin 68 tahun lalu di Pontianak, sehingga ia hanya menempuh pendidikan sampai setingkat kelas 4 SD. Saking miskinnya, untuk membantu kebutuhan keluarganya, sejak berusia 12 tahun ia bekerja di toko obat menjadi kuli serabutan. Karena sangat rajin, setelah 10 tahun bekerja, ia menjadi orang kepercayaan bosnya. Ketika berumur seperempat abad, ia memutuskan keluar dari pekerjaannya. Dan bersama saudaranya, ia memulai bisnis sendiri, berjualan obat di kaki lima. 3 tahun kemudian, mereka sudah bisa membuka toko obat dengan menyewa toko dari Pemda. Dalam 5 tahun pertama, tokonya cukup berkembang. Akan tetapi, suatu hari tokonya ludes dilahap si jago merah. Setelah peristiwa itu, ia sempat menganggur selama 6 bulan. Namun, peristiwa itu tidak membuatnya putus asa. Dengan modal sendiri, ia membuka toko lagi. Dengan keuletannya, ia membesarkan usahanya sehingga dalam 5 tahun saja tokonya menjadi grosir dan tidak lama kemudian ditunjuk sebagai distributor beberapa produk untuk wilayah Kalimantan Barat. Setelah sukses di sana, ia ditunjuk menjadi distributor untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, sejak tahun 1989, ia dan keluarganya hijrah ke Jakarta. Sebelum krisis tahun 1997, tanpa alasan yang jelas, ia diputus sebagai distributor. Krisis 1998 membuat ia dan anaknya pusing 7 keliling untuk memulai dari awal lagi. Dengan modal yang ada, di tengah krisis, mereka mulai memproduksi produk sendiri dan memasarkannya. Ternyata Tuhan ada di pihaknya. Usahanya diberkati sampai sekarang. Apalagi ditunjang dengan agresivitas darah muda anaknya. Maka bisnis mereka menjadi konglomerasi. Dan sejak beberapa tahun lalu, ia memutuskan untuk pensiun. Dan pekerjaan utamanya sekarang adalah jalan-jalan. Ia adalah Pak San. Maaf, beliau tidak mau ditulis nama lengkapnya. Teman saya berjalan pagi. Sudah 2 tahun lebih saya bersamanya jalan setiap pagi. Dari jam 6 di salah satu klaster mewah di Kelapa Gading. Di kompleks itulah saya jalan kaki mengelilingi kompleks sebanyak 3 kali putaran, menempuh 4 km selama 1 jam. Relatif pelan jalannya, maklum Pak San kan sudah lansia. Setiap hari kami jalan pagi, kecuali Sabtu karena saya berolahraga bulu tangkis dan Minggu saya harus ke gereja. Pak San ini senang jalan-jalan ke luar negeri. Sampai-sampai setiap kali saya bertanya negara mana saja yang pernah dikunjunginya, ia terlalu banyak menyebutkannya. Beliau sudah puluhan kali ke Cina, tapi ke tempat-tempat yang berbeda. Teman-teman saya berkomentar, enak ya masa tua yang kaya dan waktu luang yang banyak sehingga bisa jalan kemana saja.
Memang kita kerap kali melihat kenyamanan orang lain, tetapi jarang melihat perjuangannya untuk meraih kenyamanan itu. Untuk menjadi kaya seperti Pak San, diperlukan perjuangan yang sungguh-sungguh, bahkan sampai menguras keringat dan air mata. Kita mau kaya, tapi tidak mau menderita. Malah kita sering bergurau tentang keinginan kita. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Wah, enaknya. Tapi mana mungkin. Kami sering tergelak ketika membicarakan hal itu. Lain lagi kisah sebatang pohon di California Selatan, Amerika Serikat. Pohon ini terkenal di seluruh Amerika. Sepanjang tahun pohon ini dikunjungi ribuan wisatawan dan berbagai penjuru dunia. Bentuk pohon itu sama sekali tidak sedap dipandang mata. Tingginya kurang dari 2 meter dengan batang agak pipih dan melintir. Hanya sebagian cabang ditumbuhi daun, sedang bagian lainnya gundul. Pohon ini tumbuh di atas batu granit yang keras. Tingginya sekitar 100 meter di atas permukaan laut, menghadang langsung Samudra Pasifik yang anginnya keras mendera. Tidak ada pohon lain yang tumbuh di sekitarnya kecuali pohon itu. Rupanya beberapa tahun yang lalu, sebutir biji terbawa angin dan jatuh di celah batu granit yang ada tanahnya. Benih itu kemudian tumbuh, tetapi setiap kali batang muncul keluar, langsung hancur ditempa angin Pasifik yang kencang. Terkadang pohon itu tumbuh agak besar, tetapi badai kembali memorak-porandakannya. Sekalipun begitu, akarnya terus tumbuh, menghujam mencapai tanah, melewati poros-poros batu granit, sambil menghisap mineral-mineral di sekitarnya. Sementara itu, batangnya terus tumbuh setelah berkali-kali dihancurkan angin kencang. Makin lama makin kokoh dan liat, sampai akhirnya cukup kuat menahan terpaan badai, sekalipun bentuknya tidak karuan. Oleh orang Amerika, pohon tersebut dianggap sebagai simbol ketegaran, karena seakan-akan memberi pelajaran kepada umat manusia untuk tetap tabah dan gigih dalam menghadapi berbagai cobaan dan gelombang kehidupan. Dari 2 cerita di atas, rasanya beda sekali. Yang satu cerita mengenai perjalanan hidup manusia, sedangkan yang lain cerita tentang sebatang pohon. Akan tetapi, jika ditarik benang merahnya, kedua cerita di atas mempunyai kesamaan yang jelas, yaitu ketangguhan dalam menghadapi badai yang membuat keduanya jadi lebih kuat dan tegar. Bukankah iman juga demikian? Perjalanan hidup orang percaya juga tidak luput dari terpaan badai, masalah, kesulitan hidup, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika iman tumbuh dan berakar kuat di dalam firman Tuhan, niscaya akan kuat dan tegar dalam menghadapi segala macam cobaan hidup. Selamat berjuang.